Kita mulai dari hal yang pertama dan mendasar, yaitu mentalitas. Jadi mentalitas guru di Indonesia itu, saya pikir itu kurang baik. Dalam hal ini saya mohon maaf ya, saya sendiri adalah guru, jadi ini adalah introspeksi bersama. Mentalitas guru di Indonesia itu kurang begitu baik. Kenapa? Karena secara historis kita punya masalah besar di situ, ada kesenjangan besar di situ, yaitu begini. Pada dasarnya, rakyat Indonesia itu menganggap guru itu sebagai sesuatu yang sakral, sesuatu yang suci, sesuatu yang benar-benar tinggi. Bahkan di masa Hindu, Buddha, dan Islam, itu guru itu statusnya di atas raja-raja, di atas bangsawan. Begitu. Sempat misalkan ada konflik antara para guru, para pendeta dengan raja. Di antaranya adalah pas zaman Raja Kertajaya. Itu rakyat langsung berpihak kepada siapapun yang memusuhi Kertajaya, gara-gara Kertajaya dianggap tidak sopan kepada gurunya. Begitu ceritanya di masa lalu itu seperti itu. Kemudian ketika kita masuk ke zaman Islam, status guru itu tidak berubah sama sekali, karena dalam ajaran agama Islam ilmu itu ditinggikan, dan siapapun yang memberikan pengajaran berupa ilmu itu sesuatu yang juga harus ditinggikan. Raja-raja itu memiliki guru, dan karena itu guru ada di level yang paling tinggi, level yang lebih tinggi daripada raja itu. Begitu kurang lebihnya. Pada masa itu orang-orang berpikir dengan sebuah silogisme sederhana bahwa yang pertama, guru adalah sumber ilmu pengetahuan. Yang kedua, ilmu pengetahuan adalah sumber dari kehidupan. Dan yang ketiga adalah tentu saja karena itu maka guru menjadi sumber dari kehidupan. Itu silogisme yang dipakai oleh orang-orang zaman dulu itu seperti itu. Karena itu wajar kalau guru itu sakral dan sebagainya. Tetapi di sisi lain guru itu ternyata tidak menikmati kehidupan dunia yang memadai layaknya raja. Jadi walaupun status mereka itu secara spiritual lebih tinggi daripada raja, tetapi kehidupan mereka itu tidak kaya-kaya amat, biasa-biasa amat. Dan kalaupun mereka memiliki akses terhadap kekayaan, mereka hidupnya sangat sederhana. Dan itu berlaku sampai zaman Islam dan seterusnya, sehingga muncullah istilah guru tanpa tanda jasa, pahlawan tanpa tanda jasa. Begitulah ya, karena tidak menikmati kompensasi yang semestinya dia dapatkan. Nah, tetapi kemudian muncul zaman modern, dan zaman modern status guru itu berbeda menjadi status profesi. Status profesi ini kemudian akhirnya memiliki kompetensi tertentu dan akhirnya memiliki gaji tertentu. Nah, guru-guru di Indonesia itu tidak bisa lompat dari perubahan status guru sebagai guru spiritual menjadi status guru sebagai profesi, itu nggak bisa lompat. Karena itu apa? Karena itu mereka ngangkang di dua itu. Jadi dua kaki itu nginjak dua-duanya gitu. Jadi mereka pengen dihormati secara spiritual, iya. Mereka juga pengen mendapatkan gaji secara profesional, iya gitu. Saya mohon maaf ya. Jadi kalau saya ngajar itu di sekolah-sekolah tertentu, saya mengajar di banyak sekali sekolah. Kalau misalkan di satu sekolah itu banyak beres pulang sekolah atau mau pulang sekolah itu, semua siswa bernyanyi untuk guru. Ucap yang menyanjung-nyanjung, berterima kasih jasamu tiada tara, engkau adalah pelita hidup dan lain sebagainya. Padahal guru yang dimaksud itu kan sebenarnya bukan guru profesi yang tadi itu, karena guru profesi itu sebenarnya sudah dibayar. Jadi maksudnya gini Baraya, kalau guru itu adalah status sakral, maka dia tidak dibayar, tetapi dia ada dalam status yang tinggi. Kalau misalkan guru sebagai status profesi, maka dia baru boleh dibayar dengan layak kalau dia memenuhi standar kompetensinya, kan begitu. Nah, di kita itu guru pengen dihormati secara sakral di satu sisi, tetapi dia menuntut gaji setiap tahun, kenaikan gaji setiap tahun, kan begitu. Nah, emang apa masalahnya dari situ? Masalahnya adalah ketika si guru di satu sisi merasa dirinya profesi, tetapi di sisi lain menganggap bahwa dirinya itu harus disanjung karena dia memiliki citra sakral itu, maka banyak sekali guru-guru di Indonesia, terutama guru-guru generasi tua itu yang ngotot walaupun salah gitu. Dan guru yang ngotot walaupun salah ini khas di Indonesia, itu gak berani ditegur bahkan oleh kepala sekolah. Jadi kepala sekolah ngelihat si guru ini bener-bener ngajarnya itu otoriter apa dan sebagainya, abayalah, dan itu mau udah pengalaman, udah lama dia ngajarnya di sini, ya wajar kalau dia mau guru tua, biarin aja lah kayak gitu. Jadi guru akhirnya menjadi terlalu ngotot, guru akhirnya menjadi terlalu otoriter dan sebagainya, dan bahkan ketika dia salah pun siswa-siswa gak boleh menegur dan sebagainya. Baraya, saya yakin Baraya pasti menemukan guru yang seperti itu kan, dan banyak seperti ini ya, karena pikiran mereka itu adalah pikiran kolot gitu, pikiran yang menganggap bahwa mereka itu sakral, tetapi di sisi lain mereka dapat gaji gitu. Nah, ini kan pada akhirnya membuat guru-guru itu tidak mau belajar hal-hal baru. Ketika misalkan setiap tahun ada pengarahan baru terkait dengan pendidikan dan sebagainya, mereka nggak ikutan atau meremehkan atau apa. Mereka bilang bahwa saya sudah berpengalaman terlalu lama, ngapain juga ngikutin pelajaran-pelajaran yang baru dan sebagainya. Kemudian ketika mereka salah, mereka tidak diterima, ditegur sama siswa, bahkan mereka ngotot. Ketika misalkan, Bu, ini kata
mata internet kayak gini. Belajar tuh jangan dari internet, tapi dari guru. Kamu tuh gak berkah nanti nilainya. Dan padahal kan yang nulis di internet juga guru gitu. Tapi ya kengototan itulah yang pada akhirnya merusak sistem pendidikan di Indonesia, karena generasi-generasi lama memaksakan tradisi, nilai-nilai dan pelajaran yang dari masa lalu untuk hari ini. Itu yang pertama. Kemudian kita masuk ke yang kedua. Yang kedua itu adalah apa yang membuat guru di Indonesia nampak kurang profesional atau kurang baik kualitasnya. Itu adalah sistem rekrutmen kita yang salah. Sistem kita dalam merekrut itu yang salah. Dari mana kesalahannya? Dimulainya dari universitas atau dari perguruan tinggi. Jadi misalkan begini Baraya, ini angkatan saya, ini pengalaman saya. Silakan Baraya konfirmasi dengan angkatan Baraya di pengalaman Baraya ya. Jadi begini, di angkatan saya itu yang mau masuk jadi guru itu ternyata kebanyakan sebagian besar itu adalah pilihan kedua. Jadi jurusan pertama yang dia inginkan sebenarnya bukan jadi guru, tetapi karena gak sampai, akhirnya dia masuk ke jurusan yang menjadi cadangan, yaitu pilihan kedua, keguruan itu. Itu masalahnya di situ. Emang itu sebuah masalah ya? Iya tentu saja itu menjadi masalah. Karena apa? Karena pertama berarti sejatinya dia itu tidak berminat untuk menjadi guru. Betul kan? Itu yang pertama. Kemudian sejatinya adalah berarti dia sesungguhnya tidak sampai secara intelektual untuk sampai ke jenjang yang dia inginkan, sehingga dia masuk menjadi guru. Minatnya gak mau, intelektualitasnya gak sampai ke situ. Dia intelektualitasnya ada di bidang yang lain gitu. Bukan berarti bodoh, tapi ada di bidang yang lain. Nah, dua hal itu pada akhirnya menyebabkan apa? Ketika dia benar-benar ditempatkan menjadi guru, maka dia tidak berminat untuk menjadi guru. Mungkin hanya gara-gara untuk mencari nafkah dan sebagainya, tapi tidak memiliki passion menjadi guru. Dan yang kedua adalah bahwa sebenarnya secara intelektual dia juga bukan di bidangnya di situ. Dia pengen di tempat yang lain gitu. Ditambah lagi dengan ada jenis guru ketiga, yaitu yang masuk ke keguruan itu atas inisiatifnya dan kehendaknya sendiri, tetapi itu gara-gara dipengaruhi oleh orang tuanya. Jadi misalkan ini banyak kasus, jadi orang tuanya itu adalah kepala dinas misal ya, atau pejabat di dinas terkait, atau kepala sekolah, atau apa semacam itu, PNS yang sudah tinggi, dan mereka pengen agar si anaknya itu melanjutkan karirnya, atau karena sudah punya jatah di situ dan lain sebagainya. Akhirnya si anak dicemplungin ke keguruan, dan akhirnya dia menjadi guru beneran, menggantikan ayahnya atau menggantikan ibunya. Yang semacam itu banyak. Nah, dengan kondisi-kondisi yang seperti itu dalam rekrutmen atau dalam mencetak guru itu, maka kita bisa bayangkan bagaimana kualitas ketika dia benar-benar menjadi guru. Iya kan? Nah, dari situ kemudian muncul sebuah pertanyaan baru. Kenapa status atau profesi guru tidak diminati? Malah pilihan kedua semua. Ya, alasannya sangat sederhana Baraya, bahwa gajinya kecil. Jadi kalau misalkan Baraya sekarang ngecek data, misalkan profesi apa di Indonesia yang gajinya paling gede? 10 besar nggak ada guru di situ, 20 besar juga nggak ada guru di situ, 30 besar profesi dengan gaji terbesar juga nggak ada di situ sebagai guru. Jadi guru itu gajinya kecil, dia mendapatkan tanggung jawab yang besar untuk menata masa depan bangsa, tetapi dia gajinya adalah salah satu yang paling kecil. Dan karena itu siapa juga yang mau habis-habisan dengan tanggung jawab yang segede gaban seperti itu, tetapi mendapatkan penghasilan yang sangat minim. Itulah yang saya bilang tadi, bahwa tidak selamanya ini menjadi kesalahan guru, tetapi guru itu justru adalah korban dari sistem, sama seperti siswa dan yang lainnya gitu. Jadi si guru itu gajinya kecil tapi tanggung jawabnya besar. Dan kenapa juga gajinya itu harus kecil? Nah, ini ada tambahan lagi ya, ada alasan keempat kenapa jadi guru selain yang tadi itu ya, yaitu bahwa banyak sekali orang-orang di Indonesia itu yang tidak memiliki kemampuan mengajar dan tidak mengikuti jenjang keguruan tertentu, jenjang pendidikan keguruan tertentu, tetapi menjadi guru. Biasanya jadi guru honorer gitu. Jadi guru hilang, ya udah siapa aja direkrut sama sekolah, karena guru kan kurang ya. Nah, karena kurang, kemudian ngerekrut siapa aja, dan mereka di situ santai 10-20 tahun misalkan bekerja di situ. Nah, nanti mereka minta diangkat jadi PNS karena sudah belasan tahun mengabdi sebagai guru gitu. Jadi latarnya memang sama sekali bukan guru, tetapi jadi guru gara-gara mengabdinya terlalu lama di situ. Nah, akhirnya apa? Akhirnya sebenarnya mau guru yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 atau kelas 4 yang terakhir disebutkan, itu sebenarnya tidak memenuhi kompetensi sebagai guru. Nah, inilah yang kemudian disinggung oleh data yang tadi diajukan oleh pemerintah, bahwa kompetensi guru di Indonesia itu sangat rendah. Apa itu kompetensi? Sesuatu yang harus mereka kuasai ketika mereka harus menjadi guru gitu. Jadi misalkan gini, pilot, kompetensinya itu apa? Yang menerbangkan pesawat.
Dan kompetensi itu benar-benar khas sehingga tidak boleh ada orang lain yang menjadi pilot selain orang-orang yang sudah dapat sertifikat dan sudah mengikuti jenjang pendidikan tertentu. Benar kan? Kalau pilot seperti itu. Nah, jadi dokter bisa nggak sembarang orang? Nggak bisa, karena ada kompetensi tertentunya. Jadi guru bisa nggak? Bisa siapapun. Nah, ini masalahnya yang tadi itu. Karena kompetensinya rendah, siapapun bisa dan berhak menjadi guru, maka ya gajinya menjadi rendah. Kalau pilot kan terbatas. Ya, sekolahnya juga yang mempunyai terbatas, apanya juga terbatas. Jadi untuk masuk ke jenjang jadi pilot itu terbatas. Kalau jadi guru siapapun bisa. Atau misalkan pertanyaan klasik itu adalah, atau pernyataan klasik itu adalah, setiap dokter dan setiap pilot pasti bisa menjadi guru, tetapi guru gak akan bisa menjadi pilot dan dokter gitu, karena kompetensinya itu rendah gitu. Nah, kenapa juga kompetensinya rendah sehingga gajinya menjadi kecil? Nah, karena ini kita kemakan sistem, yaitu seandainya guru-guru di Indonesia itu sepenuhnya mengikuti atau memenuhi kriteria kompetensi yang diajukan, maka mereka tetap berkualitas rendah. Kenapa? Karena sistem kita yang salah. Saya ambil contoh begini ya. Kan banyak sekali yang nanya di kolom komentar juga terkait dengan kurikulum merdeka yang sekarang ini begitu ya. Nah, kurikulum merdeka itu gimana sih? Saya bilang kurikulum merdeka itu nggak ngaruh apapun. Karena apa? Karena di bawah, di akar rumput, guru-guru akan mengajar dengan cara yang sama, dengan praktek yang sama, dengan model yang sama, dan itu disuruh juga oleh kepala sekolah yang sama. Ketika kemarin misalkan ada IHT, guru-guru ngadain pelatihan kurikulum merdeka gitu ya, ada yang sehari, ada yang 3 hari, ada yang seminggu, ada yang lebih dari seminggu dan sebagainya. Semuanya gak belajar soal kurikulum merdeka, semuanya belajar tentang bagaimana cara bikin administrasi mengajar. Dan itulah yang disuruh. Kompetensi guru satu-satunya adalah copas administrasi mengajar, gak ada yang lain. Jadi kan kompetensi guru itu ada 4 ya. Ada pedagogi, ada sosial, ada pribadi, kemudian ada profesional. Nah, dari keempat itu, kompetensi itu semuanya gak akan diteliti, gak akan dilihat, gak akan disupervisi sama kepala sekolah. Sejauh yang saya tahu, silakan Baraya konfirmasi sendiri. Yang diperiksa itu adalah administrasi mengajarnya. Ketika saya belajar IHT kemarin itu kurikulum merdeka, yang dia pelajari itu bukan kurikulum merdekanya, tapi administrasi mengajarnya. RPP diganti jadi ini, silabus diganti jadi ini, dan sebagainya, dan istilah-istilah teknis yang lainnya. Jadi guru itu dalam hal itu menjadi TU. Kompetensi guru adalah kompetensi TU. Kan gak nyambung. Nah, karena gak nyambung itu, maka kalau seandainya kita memenuhi standar atau kompetensi guru, kita gak akan bisa ngapa-ngapain, karena standar dan kompetensi yang selalu diukur dan dinilai dan disetorkan itu adalah administrasi mengajar. Begitu. Dan administrasi mengajar itu 2 rim, Baraya. 1 tahun itu 2 rim. Jadi harus bikin kayak gitu. Nah, kalau misalkan bisa memenuhi kayak gitu, berarti Baraya harus meninggalkan kelas demi untuk bisa menyusun administrasi itu. Nah, makanya di salah satu sekolah negeri yang saya ketahui itu ada guru terbaik. Diangkat sama sekolah, dikasih penghargaan sebagai guru terbaik, padahal faktanya dia tidak pernah masuk ke sekolah, tidak pernah masuk ke kelas. Kenapa seperti itu? Kenapa dia disebut sebagai guru terbaik? Karena dia memenuhi administrasinya lengkap. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia meninggalkan kelasnya, ngasih tugas, demi bisa menyelesaikan administrasi itu. Dan setelah itu disetorkan kepada kepala sekolah gak lihat apapun. Kalau administrasinya sudah selesai, bisa ditampilkan ke dinas pendidikan, maka itu menjadi guru terbaik. Di Indonesia kayak gitu masalahnya. Nah, jadi jangankan untuk mencapai kompetensi, seandainya kita memenuhi kompetensinya pun nggak akan dianggap, karena semuanya harus bermuara pada satu hal, yaitu administrasi mengajar. Makanya ketika berhadapan dengan siswa, guru itu nggak ngerti apa-apa, yang penting guru itu ngerti soal tata usaha, gimana cara bikin administrasi. Sok sekarang Baraya masuk ke jurusan keguruan, sekarang aja coba langsung gitu ya. Atau kalau nggak usah masuk, tapi lihat aja misalkan daftar pelajarannya. Ketika Baraya masuk ke jenjang keguruan, itu SKS itu habis oleh bagaimana cara bikin administrasi mengajar. Bagaimana cara mengajarnya itu sedikit sekali porsinya. Kebanyakan bagaimana cara bikin administrasi mengajar. Dan luar biasanya ironinya adalah administrasi mengajar itu akan diganti beberapa tahun ke depan. Jadi ketika saya sekarang masuk ke universitas, kemudian SKS saya dipenuhi oleh bagaimana administrasi mengajar, ketika saya lulus kemudian harus mengajar, maka saya harus memulai dari awal karena saya tidak pernah belajar administrasi yang berlaku saat ini. Begitu. Jadi kurikulum merdeka misalkan diganti, ya administrasinya yang diganti, kurikulumnya mah ya sama aja kayak sebelumnya gitu. Makanya dan ini ada satu notes ya, ada satu pernyataan dari semua pengalaman yang saya ceritakan tadi itu. Saya juga pernah ceritakan ini kepada salah satu tim penyusun kurikulum merdeka. Dia seorang profesor. Ketika saya obrolkan masalah ini, dia bingung loh.
Oh, saya nggak tahu kondisi di lapangannya seperti itu. Nanti saya cek lagi. Jadi ternyata yang menyusunnya juga nggak ngerti masalah di lapangan seperti apa gitu. Ya, tapi susah lah. Tapi intinya adalah itu adalah hal yang membuat akhirnya kualitas keguruan di Indonesia itu menjadi tidak terlalu baik. Saya sekali lagi harus menyatakan bahwa ini bukan didasarkan pada kebencian atau fitnah atau apa dan sebagainya. Ini bahan diskusi. Silahkan konfirmasi sendiri dengan pengalaman Baraya dan lain sebagainya. Dan ini juga bukan pernyataan general. Maksudnya tidak semua guru seperti itu, tetapi banyak di antara guru yang seperti itu.